Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Seorang pemuda Katolik asal Prancis memilih jalan Islam setelah ditolong oleh wanita muslimah. Keputusan itu membuatnya diusir, dihina, dan kehilangan semua harta. Namun siapa sangka, Allah membalas kesabarannya dengan balasan yang jauh lebih indah dari apa yang pernah ia miliki. Sebelum kita mulai kisah mengharukan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita penuh hikmah lainnya. Di sebuah kota indah di Prancis, hiduplah seorang pemuda bernama Louis. Ia terlahir dari keluarga bangsawan, Katolik yang kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha besar, pemilik jaringan hotel dan restoran mewah di seluruh Eropa. Ibunya berasal dari keluarga terpandang, yang selalu menjunjung tinggi kehormatan. Louis adalah anak tunggal, pewaris tunggal dari seluruh kekayaan itu. Sejak kecil, Louis terbiasa dengan kehidupan penuh kemewahan. Setiap pagi ia bangun di kamar luas dengan jendela besar yang menghadap ke taman indah. Makanannya selalu tersaji lengkap, pakaian mahal menempel di tubuhnya, dan mobil-mobil mewah siap mengantarkannya kemana saja ia mau. Banyak orang iri melihat kehidupannya, menganggap Louis sebagai pemuda paling beruntung di kota itu. Namun, di balik semua itu, Louis menyimpan luka yang tak terlihat. Meski tubuhnya diselimuti kemewahan, hatinya terasa hampa. Setiap kali ia ikut misa di gereja, ia duduk dengan wajah datar. Doa-doa yang ia ucapkan terdengar asing bagi dirinya sendiri, seolah hanya gerakan dan kata tanpa makna. Louis sering kali termenung sendirian di balkon rumahnya, menatap langit malam yang gelap. Dalam hatinya ia bertanya, mengapa aku tidak pernah merasa bahagia? Mengapa, meski aku memiliki segalanya, selalu ada rasa kosong yang menyiksa? Keluarganya tidak pernah peduli dengan kegelisahan batinnya. Ayahnya hanya berkata, kau pewaris keluarga, Louis, tugasmu adalah menjaga nama baik, menjaga bisnis, dan menikah dengan wanita dari kalangan kita. Jangan pernah membuat malu keluarga. Ibunya pun selalu menekankan hal yang sama. Hidup ini tentang kehormatan dan harta. Jangan pernah berpikir macam-macam. Bagi keluarganya, agama hanyalah tradisi turun-temurun, bukan jalan mencari ketenangan. Louis dipaksa untuk taat pada peraturan keluarga, tetapi tidak ada yang peduli dengan apa yang dirasakan hatinya. Hari-hari Louis penuh pesta, musik, minuman keras, dan pergaulan bebas. Teman-temannya banyak, tetapi ketika pesta usai dan ia pulang ke rumah, ia kembali sendiri, duduk di kamar mewah yang terasa dingin. Kesepian selalu datang menyiksa. Ia tidak pernah menyangka, perjalanan singkat ke sebuah negeri jauh Indonesia akan mengubah segalanya. Sebuah peristiwa kecil, namun syarat makna, akan menjadi awal perjalanan hidupnya menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Setelah lama merasa terjebak dalam rutinitas hampa, Louis memutuskan untuk berlibur jauh dari keluarganya. Ia memilih Indonesia, sebuah negeri tropis yang sebelumnya hanya ia dengar dari majalah dan televisi. Katanya, Indonesia penuh dengan pantai indah, gunung megah, dan masyarakat yang ramah. Sesampainya di Jakarta, Louis berusaha menikmati perjalanannya. Namun rasa kosong itu tetap mengikuti kemanapun ia pergi. Mobil mewah sewaan membawanya keliling kota, tapi pikirannya masih berat. Hingga suatu sore, nasib mempertemukannya dengan sebuah kejadian tak terduga. Saat menyeberang jalan di kawasan padat, Louis hampir terserempet motor. Ia terjatuh, tas kecilnya terlempar ke aspal. Orang-orang hanya menoleh sebentar lalu berlalu, tak peduli. Tetapi dari arah yang tak ia sangka, seorang wanita muda berhijab segera berlari menghampirinya. Dengan wajah panik, wanita itu berkata lembut dalam bahasa Inggris patah-patah, "Are you okay, mister? Let me help you." Tangannya yang halus membantu Louis bangkit. Wanita itu kemudian mengambilkan tas yang terjatuh, membersihkan debu di bajunya, dan memastikan ia tidak terluka parah. Louis terdiam, bukan karena sakit, tapi karena ketulusan yang terpancar dari wajah wanita itu. Di tengah hiruk-pikuk kota, ketika semua orang acuh, hanya dia yang mau menolong tanpa ragu. Wanita itu memperkenalkan diri, Aisyah, seorang mahasiswi muda asal Yogyakarta yang sedang kuliah di Jakarta. Meski sederhana, tutur katanya sopan, penuh hormat, dan menyentuh hati. "Kenapa kau repot-repot menolongku? Aku hanya orang asing," tanya Louis dengan nada heran. Aisyah tersenyum, menundukkan pandangan, lalu menjawab lirih, "Dalam ajaran agama saya, membantu orang lain adalah kewajiban. Apalagi kamu sedang kesusahan. Allah menyukai orang yang menolong sesama." Kata-kata itu menghujam hati Louis. Allah, nama itu pernah ia dengar, tapi baru kali ini terasa begitu dekat. Entah mengapa, ucapannya membuat dada Louis hangat. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Louis tak bisa berhenti memikirkan Aisyah. Bukan sekadar karena wajahnya yang cantik dan lembut,
Tetapi karena ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketulusan yang tidak pernah ia temukan dalam lingkaran hidupnya yang penuh kemewahan dan kepura-puraan, Louis pun mulai mendekati Aisyah, mencoba mengenalnya lebih jauh. Tanpa sadar, pertemuan kecil di jalan itu akan menjadi pintu menuju perjalanan iman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan itu, Louis merasa hidupnya perlahan berubah. Ia mulai sering bertemu dengan Aisyah, bukan karena jatuh hati pada kecantikannya semata, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang begitu berbeda, sebuah ketulusan yang jarang ia temukan di dunia yang selama ini ia kenal. Aisyah tidak pernah pamer harta, tidak pernah membicarakan status sosial, bahkan penampilannya sederhana, hanya baju panjang, jilbab yang menutup aurat, dan senyum yang selalu membuat hati tentram. Louis terheran-heran, bagaimana mungkin seorang wanita sederhana bisa membuatku merasa lebih nyaman daripada semua pesta mewah dan gadis bangsawan di Prancis? Suatu hari, Louis melihat sendiri bagaimana Aisyah membagi makanannya untuk seorang pengemis tua di pinggir jalan. Ia bahkan menunduk rendah, menyuapkan roti dengan tangannya, lalu tersenyum tulus tanpa mengharapkan imbalan. Louis yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Di keluarganya, orang miskin dianggap hina dan tidak pantas didekati. Namun di hadapan Aisyah, ia melihat sesuatu yang berbeda, kasih sayang tanpa syarat. Louis akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu mau melakukan semua itu? Bukankah mereka tidak bisa memberi balasan apapun padamu?" Aisyah menatapnya lembut, "Karena bukan balasan manusia yang saya cari, Louis. Saya hanya ingin ridha Allah. Dalam Islam, menolong orang miskin adalah jalan menuju rahmatnya." Kata-kata itu membuat hati Louis bergetar. Ia merasa selama ini hidupnya hanya berputar pada kebanggaan keluarga, harta, dan pesta. Semua itu hampa, tidak pernah memberikan ketenangan. Sementara Aisyah, dengan kesederhanaannya, tampak lebih kaya daripada dirinya, kaya hati, kaya jiwa. Malam itu, Louis kembali ke hotelnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kosong. Kata-kata Aisyah berulang kali terngiang di kepalanya. "Saya hanya ingin ridha Allah." Louis mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin kebenaran yang selama ini kucari ada di dalam agama gadis itu? Agama yang disebut Islam. Hari-hari Louis di Indonesia terasa berbeda sejak ia mengenal Aisyah. Semakin sering ia bertemu dengannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Ada sesuatu dalam setiap kata-kata Aisyah yang membuat hatinya resah sekaligus tentram. Louis bukanlah orang yang mudah percaya. Ia tumbuh dalam keluarga bangsawan Katolik yang taat pada tradisi gereja. Meski di dalam dirinya selalu ada keraguan, namun kali ini, ia merasa terdorong untuk mencari jawaban. Suatu sore, Louis memberanikan diri untuk bertanya pada Aisyah. Mereka duduk di sebuah taman kecil dekat kampus, di bawah rindangnya pohon mangga. "Aisyah, bolehkah kau ceritakan lebih banyak tentang Allah yang selalu kau sebut? Siapa dia, dan mengapa kau begitu yakin?" Aisyah tersenyum lembut. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya, sebuah Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. "Louis, inilah kitab suci kami. Allah adalah Tuhan satu-satunya, pencipta langit dan bumi. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya." Louis membuka halaman demi halaman. Matanya berhenti pada ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Q.S. Earhart 28. Saat membaca terjemahan itu, dadanya bergetar hebat. Hatinya seperti disiram air sejuk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan ada kalimat yang langsung berbicara ke dalam jiwanya. Sejak hari itu, Louis mulai rajin membaca terjemahan Al-Quran di hotelnya. Malam-malamnya yang dulu diisi pesta kini berubah menjadi malam penuh renungan. Ia juga sering berdiskusi dengan Aisyah tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang ibadah, dan tentang makna hidup. Semakin dalam ia belajar, semakin ia merasa menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya. Apa tujuan hidup? Dalam hati kecilnya, Louis mulai mengakui, "Aku merasa tenang, aku merasa damai. Mungkin inilah kebenaran yang selama ini kucari." Namun ia juga sadar, keputusan untuk mengikuti kebenaran ini akan menjadi awal ujian besar, terutama dari keluarganya di Prancis yang sangat keras menjaga tradisi. Louis hanya bisa menatap langit malam Jakarta, berdoa lirih meski ia belum tahu doa apa yang harus diucapkan. "Ya Tuhan, tunjukilah aku jalan yang benar. Jika ini benar darimu, maka kuatkanlah aku." Hari itu, langit Jakarta tampak teduh. Awan putih berarak pelan, seolah ikut menyaksikan sebuah peristiwa besar dalam hidup seorang pemuda asing bernama Louis. Setelah berhari-hari membaca Al-Quran dan berdiskusi panjang dengan Aisyah,
Kini hatinya sudah bulat. Ia tidak ingin menunda lagi. Louis ingin masuk Islam. Aisyah membawanya ke sebuah masjid sederhana di dekat kampus. Bukan masjid besar nan megah, tapi justru kehangatan jamaahnya membuat Louis merasa tenang. Suara azan asyar baru saja berkumandang, meresap hingga ke dalam jiwanya. Di hadapan seorang ustadz tua yang ramah, Louis duduk dengan wajah tegang namun matanya berkilat penuh keyakinan. Ustadz itu tersenyum, menepuk bahunya pelan. Anak muda, jangan takut. Jika hatimu sudah yakin, ucapkanlah dengan tulus. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Louis menoleh sekilas pada Aisyah. Gadis itu menunduk, air mata menitik tanpa bisa ditahan. Ia tahu, inilah momen yang paling indah dalam hidup Louis. Dengan suara bergetar, Louis mengikuti bacaan Ustadz. Asyhadu in la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia mengulang sekali lagi dengan lebih mantap. Saat kalimat itu selesai terucap, Louis merasa dadanya lapang. Seolah ada beban berat yang selama ini menindih jiwanya, kini terangkat seketika. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ada di balik kemewahan rumahnya di Prancis. Tidak pula di pesta-pesta mewah atau doa-doa kosong di gereja. Kali ini hatinya benar-benar damai. Ustadz itu tersenyum haru. Jamaah masjid menyalaminya satu persatu, memeluk Louis dengan penuh persaudaraan. Sekarang namamu bukan hanya Louis, kau adalah saudara muslim kami. Allah telah memilihmu. Louis tak kuasa menahan tangis. Di dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, inilah yang selama ini kucari. Aku rela kehilangan segalanya, asal engkau tetap bersamaku." Namun Louis belum tahu bahwa di balik ketenangan ini, badai besar akan segera datang. Keluarganya di Prancis tidak akan tinggal diam. Sebuah ujian berat akan menanti. Ujian yang akan menguji kesetiaannya pada kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan. Kabar tentang keislaman Louis akhirnya sampai ke telinga keluarganya di Prancis. Awalnya, berita itu terdengar dari kerabat yang mengetahui perubahan dirinya melalui media sosial. Foto Louis sedang berada di masjid, berjabat tangan dengan jamaah, tersebar dan menjadi bahan pembicaraan keluarga besar. Ayah Louis langsung menelponnya dengan suara menggelegar, penuh amarah. "Louis, apa yang kulihat ini? Kau berlutut di tempat ibadah orang asing. Kau masuk agama itu." Louis terdiam sejenak, lalu menjawab pelan namun mantap. "Ya, Papa, aku sudah menemukan ketenangan dalam Islam. Inilah jalanku sekarang." Terdengar suara ibunya menangis histeris di seberang sambungan. "Anakku, bagaimana bisa kau mengkhianati kami seperti ini? Kau menodai nama keluarga. Kau bukan lagi anakku." Kata-kata itu menusuk hati Louis seperti ribuan pisau. Suara ayahnya pun semakin keras. "Kau memalukan. Kau menginjak-injak darah bangsawan kita. Lebih baik aku tak punya anak daripada punya pengkhianat sepertimu." Beberapa hari kemudian, Louis dipanggil pulang ke Prancis. Dengan hati berat, ia memenuhi panggilan itu, berharap bisa menjelaskan dengan baik. Namun yang menantinya bukan pelukan, melainkan hinaan dan tatapan penuh kebencian. Di ruang keluarga yang megah, seluruh kerabat besar sudah berkumpul. Louis berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara semua mata menatapnya dengan cemooh. "Kau memalukan, Louis," teriak salah satu pamannya. "Kami mendidikmu dengan harta, sekolah terbaik, kehidupan terhormat, dan kau balas dengan menjadi orang kafir bagi kami." Ibunya menutup wajahnya dengan sapu tangan, menangis terseduh. "Lebih baik aku melahirkan batu daripada melahirkan anak sepertimu." Louis menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Namun dalam hatinya, kalimat syahadat yang ia ucapkan tetap bergetar kuat. Ia tahu, ujian inilah harga yang harus ia bayar untuk kebenaran. Ayahnya berdiri, menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Semua harta, warisan, rumah, dan bisnis akan ditarik darimu. Pergi dari rumah ini, Louis. Pergi, dan jangan pernah kembali." Suasana ruangan hening sejenak, hanya suara isak tangis ibunya yang terdengar. Louis memandang sekeliling, berharap ada satu saja anggota keluarga yang mau berdiri di sisinya. Namun tak seorang pun bergerak. Semua menatapnya dengan jijik, seolah ia bukan manusia. Dengan langkah berat, Louis keluar dari rumah mewah itu. Hatinya hancur, tapi di dalam kesedihan yang dalam, ada bisikan lembut di hatinya. "Aku tidak sendiri, Allah bersamaku." Malam itu, udara Paris begitu dingin menusuk tulang. Louis berdiri di depan gerbang rumah megah yang dulu ia tinggali sejak kecil. Di tangannya hanya ada sebuah koper kecil berisi beberapa helai pakaian. Pintu besi besar itu ditutup rapat di belakangnya, seakan menjadi tanda bahwa ia tak lagi punya rumah, tak lagi punya keluarga. Semua aset atas namanya telah dibekukan, rekening banknya diblokir, kartu identitasnya ditarik, bahkan mobil yang biasa ia kendarai disita. Louis benar-benar kehilangan segalanya dalam sekejap. Di tengah jalan,
Angin malam berhembus kencang. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan dunianya masing-masing. Tak ada yang peduli pada seorang pemuda tampan yang kini tampak seperti gelandangan. Louis berjalan menyusuri trotoar. Setiap langkahnya terasa berat. Ia menatap langit yang mendung, lalu air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah! Inikah harga dari keputusanku? Aku kehilangan segalanya, tapi aku tidak menyesal. Aku hanya takut, apakah aku kuat menjalaninya? Hari-hari berikutnya, penderitaan itu semakin nyata. Louis tidur di bangku taman, kadang di sudut jalan yang sepi. Perutnya sering kosong karena ia tak punya uang untuk membeli makanan. Jika beruntung, ada sepotong roti basi yang ia temukan di tong sampah restoran. Ia sempat dihina orang-orang di jalan. Hei, bukankah itu Louis? Anak bangsawan itu, kenapa jadi gembel sekarang? Hahaha, suara tawa itu menusuk telinganya. Namun Louis menunduk, mencoba menahan air mata. Ia ingat pesan Aisyah yang selalu menguatkan. Jangan takut miskin di jalan Allah. Jika engkau kehilangan dunia, percayalah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Setiap malam, meski tubuhnya kedinginan, Louis tetap mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh harap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi ia yakin Allah mendengarnya. Louis kini benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, bahkan teman-teman lamanya pun menghilang. Namun di dalam kesepian itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, hatinya lebih kuat berpegang pada Allah. Ia berbisik lirih di bawah bintang malam. Aku mungkin kehilangan rumahku di dunia, tapi aku tidak ingin kehilangan rumahku di akhirat. Ya Allah, kuatkan aku. Hari-hari Louis berubah drastis. Dari pemuda bangsawan yang disegani, kini ia hanyalah sosok asing yang duduk di sudut jalan kota. Paris, tubuhnya semakin kurus, janggutnya tumbuh tak terurus, dan pakaiannya lusuh. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan hormat kini menatapnya dengan jijik. Pernah suatu kali, Louis mencoba memasuki restoran lama tempat ia biasa makan bersama keluarganya. Namun begitu pelayan mengenalinya, mereka langsung mengusir dengan kasar. Pergi dari sini, Louis. Kau bukan lagi siapa-siapa. Kau hanya pengkhianat keluarga bangsawan. Hinaan itu disaksikan banyak orang. Ada yang menertawakan, ada pula yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Louis menunduk, menahan perih di dada. Malam-malamnya semakin berat. Ia tidur di lantai masjid kecil yang sering dikunjungi para imigran Muslim. Suara lantunan doa dari jamaah sederhana itu menjadi satu-satunya penghibur di tengah deritanya. Mereka tidak mengenal siapa Louis. Mereka hanya tahu bahwa ia seorang mualaf yang tidak punya apa-apa. Setiap selesai syalat, Louis berdoa dengan air mata bercucuran. Ya Allah, Engkau tahu aku sudah kehilangan keluarga, harta, dan kedudukan. Tapi aku tidak ingin kehilangan iman ini. Jangan biarkan aku goyah. Bimbing aku, meski jalanku penuh duri. Kesepian itu terasa menyesakan. Ia sering merindukan ibunya, teringat masa kecilnya ketika sang ibu memeluknya hangat. Tapi kini pelukan itu berganti dengan tangisan dan kata-kata yang mengusirnya. Ia juga merindukan ayahnya, meski sikap kerasnya kini menjelma menjadi kebencian. Namun di tengah rasa hancur itu, Louis menemukan kekuatan baru. Ia mulai membantu membersihkan masjid, mengangkat air wudhu, hingga menyapu halaman. Jamaah kecil di masjid itu menyayanginya, meski hanya bisa memberikan makanan sederhana sepotong roti atau semangkuk sup hangat. Bagi Louis, semua itu lebih berharga daripada jamuan mewah di istana keluarganya. Sebab disinilah ia menemukan apa yang selama ini hilang. Kasih sayang yang tulus karena Allah. Setiap hari ia berjuang melawan lapar, dingin, dan hinaan. Namun semakin keras ujian menimpanya, semakin kuat pula hatinya berpegang pada Islam. Ia yakin, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar di balik semua penderitaan ini. Di tengah gelapnya malam, Louis tersenyum lirih meski tubuhnya menggigil. Ya Allah, aku percaya pada janjimu. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Aku menunggu cahaya itu. Hari-hari kelam Louis berjalan panjang. Ia sudah terbiasa tidur di lantai masjid, makan dengan roti kering, dan menahan hinaan orang-orang. Namun, di balik semua itu, hatinya justru semakin tenang. Ia belajar bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan iman adalah segalanya. Suatu hari, datanglah seorang pengusaha Muslim asal Timur Tengah yang kebetulan berkunjung ke Paris. Namanya Sheikh Hamid. Ia masuk ke masjid kecil tempat Louis biasa tinggal. Saat melihat Louis yang sedang sibuk membersihkan karpet masjid, ia merasa heran. Anak muda, siapa engkau? Tanya Sheikh Hamid dengan lembut. Louis tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. Aku Louis, seorang mualaf. Aku tidak punya apa-apa lagi selain iman ini. Mendengar itu, Sheikh Hamid menatapnya dalam-dalam. Ia kagum melihat keteguhan hati Louis. Malam itu,
Mereka berbincang panjang. Louis menceritakan bagaimana ia masuk Islam, bagaimana ia diusir keluarganya, dan bagaimana kini ia hidup dari belas kasih jamaah masjid. Air mata menetes di wajah Syekh Hamid. Ia memeluk Louis erat-erat. "Anakku, Allah tidak akan meninggalkanmu. Mulai sekarang, ikutlah bersamaku. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik." Sejak hari itu, hidup Louis berubah. Ia dibawa ke negara Timur Tengah, diberikan pekerjaan di perusahaan besar milik Syekh Hamid. Tidak hanya itu, karena kecerdasannya, Louis cepat dipercaya dan akhirnya menjadi salah satu pemimpin di perusahaan tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa tahun kemudian Louis menikah dengan seorang wanita muslimah yang salehah, putri sahabat Syekh Hamid. Kehidupannya penuh keberkahan, rumah yang nyaman, keluarga yang hangat, dan ketenangan batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kabar itu sampai juga ke telinga keluarganya di Prancis. Mereka terkejut mendengar Louis yang dulu mereka hina kini menjadi sosok terhormat. Dihormati bukan karena bangsawan atau harta warisan, tetapi karena iman dan keteguhannya di jalan Allah. Ayahnya, yang dulu mengusirnya dengan marah, hanya bisa termenung. Ibunya menangis diam-diam, menyesali kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan. Louis sendiri tidak pernah dendam. Dalam doanya, ia selalu berkata, "Ya Allah, ampuni keluargaku. Mereka mengusirku karena belum mengenal cahayamu. Jika engkau berkenan, bukalah hati mereka, sebagaimana engkau telah membukakan hatiku." Kini, Louis hidup bahagia. Balasan Allah datang bukan hanya berupa harta, tetapi juga ketenangan jiwa dan keluarga yang penuh kasih sayang. Dari seorang pemuda yang dihinakan, ia berubah menjadi seorang muslim yang dimuliakan. Louis pun tersenyum setiap kali mengingat perjalanan hidupnya. Benar janji Allah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Aku kehilangan dunia, tapi aku mendapatkan iman. Dan itulah harta yang paling berharga.